tetapi Tuhan menghentikan usahanya itu. Pada kunjungannya yang keempat, Ron mendapati ruangan itu sudah dibersihkan dan perabot-perabotnya sudah disusun menurut aturannya. Pada saat itu tiba-tiba Ron merasakan kehadiran malaikat di ruang itu dan melihat 4 malaikat, 2 berdiri di satu sisi tabut dan 2 di sisi lainnya. Mereka memberitahu Ron bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga tabut itu dan kemudian mereka meminta Ron untuk menaruh kameranya pada tripod dan membuat video. Malaikat-malaikat itu mengangkat tutup pendamaian tabut dan meminta Ron untuk mengeluarkan 10 perintah Allah yang tertulis di 2 loh batu. Kemudian Ron memegang 2 loh batu itu dan mengarahkannya ke kamera. Mereka kemudian memberitahu Ron kapan Tuhan berencana untuk menunjukkan kepada dunia, yaitu pada waktu yang ditentukan Allah, pada saat hukum nasional hari Minggu diberlakukan. Segera setelah itu, kedua loh batu itu akan diperlihatkan kepada dunia. Ron langsung mengetahui apa maksud malaikat itu, karena dia telah mempelajari topik itu sebelumnya. Malaikat itu berbicara mengenai pemberlakuan tanda binatang yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 13 dan 14 sebagai penipuan dan ujian yang terakhir yang akan datang di dunia ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Hukum Allah itu dan darah Kristus adalah suatu kesaksian yang menentang versi 10 hukum yang dibuat manusia yang akan dipaksakan kepada semua orang di dunia ini dan juga akan melawan ajaran-ajaran yang salah mengenai keselamatan yang telah dikhotbahkan kepada banyak orang oleh pemimpin-pemimpin agama. Ron meninggal dunia tahun 1999 tanpa melihat peristiwa itu digenapi, tetapi bukti-bukti dari peristiwa itu telah dimasukkan ke dalam videotape dan dia menggunakan sisa waktunya di tahun-tahun dan bulan-bulan terakhir untuk memberitakan kasih Kristus dan pengorbanannya bagi kita semua. Kemudian dia memperingatkan orang-orang akan kedatangan hukum tanda binatang itu. Mohon dengarkan pesan dan peringatan dari Ron yang penting ini. Well, this set of laws is the one that God's subjects have to keep. It's under His throne in heaven and on earth, because Moses was told to make his dwelling place, God's earthly dwelling place, after the manner shown him in the mountain, or the pattern shown him in the mountain. And so anyway, this mercy seat was the earthly throne of God, and it still is. And the Shekinah glory dwelt there for hundreds and hundreds of years, until the Jews became so rebellious and paganistic that God decided He wouldn't dwell among them anymore. We may take a look at that a little bit. But anyway, that is what the mercy seat is all about. There's one statement in Scripture, and that's in 2 Thessalonians. All right, I think it's around the 2nd chapter. It talks about the man of sin.